UMKM. Hari ini akan memberikan materi kepada adik-adik semua tentang kepemimpinan dan manajemen berbasis edupreneurship atau edupreneurship based leadership and management. Adik-adik sekalian, capaian yang diharapkan dari perkuliahan kita adalah menghasilkan rumusan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi lembaga pendidikan Islam di berbagai jenis dan jenjang untuk merancang program dan pembiayaan pengembangan lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa aspek tadi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Leadership ini Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku ciptakan engkau wahai manusia, Adam dalam hal ini, sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Jadi sesungguhnya tugas kepemimpinan itu adalah tugas secara alamiah yang diberikan kepada kita manusia. Rasulullah juga dalam hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan itu. Nah, gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang mengintegrasikan visi ya, ke depan, inovasi, perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik, dan kolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan nilai tambah dalam pendidikan. Ini melibatkan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, memberdayakan individu dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi siapapun anggota yang kita pimpin, kita ajak sama-sama untuk mencapai visi yang sama. Duduk bersama untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bekerja sama sehingga punya nilai tambah dalam pendidikan itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen edupreneurship, yaitu penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan pembentukan budaya sekolah yang berorientasi pada inovasi dan kemandirian. Jadi edupreneurship ini sangat dipentingkan untuk menjaga eksistensi dan kontinuitas sebuah lembaga pendidikan. Harus mampu memanfaatkan apa yang ada di internal untuk bisa dioptimalkan sehingga mendapatkan nilai tambah, termasuk proses pembelajaran itu sendiri, sehingga mahasiswa atau siswa mampu mempelajari, menerapkan, mempraktekkan tentang entrepreneurship. Kepemimpinan dan manajemen berbasis edupreneurship adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan atau entrepreneurship dengan leadership atau kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Dan ini sangat penting. Ketika mampu mengkombinasikan leadership dan entrepreneurship, maka pendidikan itu akan eksis, akan tumbuh, akan berkembang. Namun sebaliknya bisa stuck, bisa decline kalau tidak ada leadership kepemimpinan dan tidak ada entrepreneurship kewirausahaan. Ini melibatkan pengembangan potensi kewirausahaan siswa dan pengelolaan lembaga pendidikan dengan semangat kewirausahaan. Jadi ada dua aspek. Yang pertama untuk meningkatkan kemampuan dari siswa atau mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan supaya memahami entrepreneurship. Tapi di sisi yang lain, dari segi institusi juga dengan entrepreneurship akan menghasilkan nilai tambah dari aset yang dimiliki, dari berbagai hal
yang dimiliki supaya punya nilai tambah dan harus selalu berinovasi. Ini adalah landasan dan desain teorinya. Ada banyak sekali teori-teori manajemen kalau kita baca. Kemudian apa hakikat dan fungsinya. Kemudian lembaga itu sendiri yang akan menerapkan teori-teori manajemen. Kemudian tingkat partisipasi dari stakeholder semua, mulai dari pendidik, dunia kependidikannya, tenaga kependidikannya, dan siswa mahasiswanya. Kemudian bagaimana strategi mengimplementasikannya dan manajemen berbasis entrepreneurship. Ini adalah kerangka pikirnya secara umum, mulai dari pemetaan awal ya, kita harus bisa melakukan pemetaan apa kelebihan, apa potensi dan lain sebagainya. Kemudian kita mengembangkan kepemimpinan, manajemen entrepreneurship, dimulai dari perencanaannya, dibuat perencananya, pengorganisasiannya, siapa yang melakukan apa, pelaksanaan dan evaluasi, dan terus secara sirkuler perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ada yang belum sempurna disempurnakan lagi. Indikatornya adalah pengelolaan, hasilnya kepercayaan dan adaptasi. Ini adalah grand design-nya, kerangka pikir kita, sehingga harus ada modifikasi dari manajemen dalam kepemimpinan berbasis entrepreneurship, perbaikan fungsi-fungsi dan faktor pendukung serta faktor penghambat. Jadi selalu dalam melakukan tata kelola itu selalu ada pendukung dan penghambat, dan ini harus kita lakukan manajemen. Ini adalah proses siklusnya dalam manajemen. Ada planning, ada organizing, ada creating, ada controlling. Ini adalah sebuah proses yang berputar dan terus tidak pernah henti. Ketika sudah ada controlling, ada sesuatu yang perlu disempurnakan, buat lagi perencanaan, terus berputar dan tidak pernah berhenti. Cukup ya? Cukup. Baik adik-adik sekalian, kita sudah melewati proses perkuliahan ini. Saya Dr. Haji Maulana MKM, dosen MPI, menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.